Hai, hari ini kakak menceritakan tentang Muhammad Hikmah dalam cerita. Kalian siapa yang subscribe? Memiliki hikmah dalam cerita. Ayo membaca Musibah Seorang Kawan oleh Robin Makaleo. Korupsi itu apa sih? Tanya Kintan. Mama tidak berdaya menjawab pertanyaan anaknya yang duduk di kelas nama SD. Kintan kelihatannya tidak serius dengan pertanyaannya tadi karena sekarang masalah asik. Mamanya menatap TV kembali mengabaikan pertanyaannya Kintan tadi. Jahat mana korupsi dengan maling? Tanya Kintan lagi. Kali ini jahat mana korupsi dengan maling? Tanya Kintan lagi. Kali ini dia berhenti main lalu mendekati mamanya. Mama tidak tahu ya. Jahat mana korupsi dengan maling? Kali ini rupanya dia serius dan biasanya kalau sudah begini harus ada jawabannya atau dia akan naik darah. Sama-sama jahat deh. Korupsi itu membuat negara jadi miskin. Akibatnya banyak orang jadi melarat. Anak-anak kecil menjadi tak bisa makan dan menikmati bangku sekolah. Kalau sakit tak bisa berobat. Kintan termangun dan menatap mata mamanya sambil berpikir. Kintan bagai kerbau terkejut oleh gong dengan penjelasan itu. Masa sih sejak itu? Kintan berkata sambil terisa-isa. Mama terkejut dengan pernyataan Kintan. Loh, kamu kenapa nak? Tanya mama. Masa sih mamanya Marni sejak itu, mak? Mamanya Mardi ditangkap polisi karena korupsi. Mama terkejut mendengar jawaban itu. Kamu tahu dari mana, nak? Mudah-mudahan itu kabar burung saja. Soalnya yang bilang dia tahu dari mamanya. Marni adalah teman Kintan. Hampir tiap hari mereka bersama dan belajar bersama. Marni anak berada di menurut ukuran di kampung ini. Mama dan papanya kerja di rumah. Tinggal orang tuanya Marni naik daun sejak ibunya bekerja di pemerintahan. Meskipun menjadi orang kaya, Marni tidak tinggi hati. Bahkan mamanya sering membagi buah tangan untuk Kintan jika pulang dari bepergian. Suasana pagi di SD Negeri 233 Kampung Sari sudah mulai ramai. Anak-anak dengan seragam merah putih sudah mulai berdatangan. Sebagian sudah ada yang bermain di halaman sekolah. Anak-anak perempuan duduk di teras depan kelas sambil mengobrol. Dia belum datang juga, pikir Kintan. Berarti benar ibunya ditangkap polisi kemarin seperti cerita orang-orang. Kintan pun merasa sangat sedih. Sudah tidak usah ditunggu. Ibunya saja koruptor. Untuk apa ditunggu? Suara anak memecah lamunannya. Kintan melihat 3 orang temannya sedang tertawa-tawa melihat bersedia untuk Marni. Kintan merasa kesal, tetapi ia tetap menahan diri. Di dalam kelas 6B, anak-anak sedang menunggu Ibu Nina. Beberapa sedang membicarakan musibah Marni. Ibu Nina masuk kelas. Anak-anak mohon perhatian semuanya, kata Bu Nina. Anak-anak mendadak diam. Bu Nina menunggu anak-anak tenang. Anak-anak dengar pengumuman dari ibu ya. Kawan kita Marni sedang tertimpa musibah. Kalian mengerti? Mengerti, Bu? Bagus. Bagaimana seharusnya kita terhadap Marni yang tertimpa musibah? Menolongnya, Bu, jawab sebagian anak-anak. Kata mama tidak boleh berteman sama anak koruptor, kata Sonia. Kalian dengar anak-anak. Kalian harus belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Mengerti? Ibunya Marni sekarang disebut tersangka, jadi dia belum tentu melakukan korupsi. Mengerti? Apalagi Marni. Dia tidak bersalah karena dia tidak tahu apapun. Mengerti, Bu Guru? Bagaikan terang kabut teranglah hari. Kita tenang hatinya. Bu Nina telah membantu untuk memberi pemahaman pada anak-anak tentang kondisi Marni.